Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima al-qad bismillah. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin jualah kita dapat bersama-sama berkumpul di teras Masjid Al-Mukarramah. Yang 2 tingkat. Ini orang ini apa? Semoga dalam pertemuan kita mendapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah, dan semoga mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat. Niat diam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak diam kita kepada Allah menambah. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita mendatangkan narasumber yang bernama Haji Karnadi. Alhamdulillah. Kedua Ustaz Dadang, dan ketiga adalah Ustaz Ahmad. Alhamdulillah, semoga ilmu-ilmu mereka kita mendapat mengambil hikmahnya apapun yang mereka hujahkan. Pembahasan hari ini apa? Allahu Akbar. Tapi kalau aku sih bahas Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Nah. Tapi pendengaranku baik kurang, tapi yang mana? Ada yang sering baca Bismillah, bukan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu salah besar. Kalau Bismillah dengan Bismillah, dan nampaknya itu hilang. Kenapa kadang-kadang pendengaran ini kurang ini? Kita lihat begini, kalau kita lihat siapa yang membaca, kalau pandanganku seperti itu, siapa yang membaca, apakah dia seorang guru, apakah yang biasa? Nah, tuh, kalau dia guru, mungkin pendengaran kita. Nah, tapi kalau ya orang-orang biasa, guru lah, karena nah, lah titel imam tuh kan guru. iya, lah guru kali lah. Jadi itu anggap saja pendengaran kita. Pendengaran kubaila mungkin. Ada yang mak dipakai ke mak. Oh ya betul, itu memang boleh. Apa pendengaranku apa Karena caranya? kalau itu hukumnya majid surut. Benar guru? Majid surut. Seolah-olah di kol-kola macam itu. Dan juga tidak ada tambahan dalam Al-Quran, harus bersih pembacaan. Seperti banyak sekali orang yang mengucapkan begini, mohon maaf, mungkin bukan berarti, mungkin sama atau tidak tahu. Cuma kita bahas bersama. Seperti dia mengucapkan kata guru tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alham, itu tidak boleh. Karena tidak ada ale di dalam Al-Quran. Pernah ada dengar seperti itu? Dulu. Nah, Setelah itulah. Ada ya udah loh. Tidak besar. boleh itu. Harus bersih. Jadi membacanya itu kan alhamdulillah. Itu kan jelas. Nah begitu. Harus jelas. Gimana guru kira-kira? Nah, Alhamdulillah. kalau pelajaran waktu di Mekah dulu, Nah, yang saya yang ngajar tiap waktu itu. ada yang ngajar. Alhamdulillah. Nah.
di Mekah di Madinah tuh tiap hari habis sholat itu baca Al-Fatihah tuh lah. Iyalah. Berulang-ulang terus itu. Pembahasan itu kan itu wajib hukumnya, Guru. Itu kan masuknya kepada hukumnya itu rukun qauli, bacaan. Bacaan itu masuknya kepada siapa? Kepada sama. Sama apa? Mendengar. Rujukan. Enak Nian. Jadi aku yang senang sih kok masih muda, orang yang ganteng. Hanya nyebut coba Musa seluruh nama nabi juluk orang itu. Ayo. Nah, yang sebaik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Musa. Tuh nak. Alhamdulillah, jangan du di dalam. Jadi harus jelas satu-satu huruf itu harus kedengaran jelas. Jangan yang tak samar disamar. Banyak sih, cuman itu tadi. Kalau aku misalnya aku seorang pemimpin, aku yang jelas aku pengen membahas Al-Fatihah itulah, karena di Mekah tuh itulah yang dipelajari. Rukun. Karena rukun itu, Guru. Pertama Al-Fatihah, yang kedua tahiyat kita. Itu baik. Karena itu kan rukun juga. Karena pembahasan Al-Fatihah itu pertama kali sangat ditekankan Al-Fatihah. Seperti kita menyebut kemarin, minta maaf, beribu maaf. Bukan kita istilahnya, masalahnya begini, tidak akan sah seorang qori berimam kepada orang tidak qori. Betul, itu syariatnya. Seperti imam waktu dulu ada mendengar, dia menyebutkan walad. Walad itu kan termasuk ta, ya kan? Bukan dot. Dal bisa juga. Walad. Kalau walad dal. Kalau tahu walad. Dal sedot. Kalau dot walau. Nah, itu dot kan? Begitu. Jadi lidah itu lah. Bawah lengan itu baca do itu kan. Nah, itulah. Cuman kalau lidah ditarik, tetap itu dal ta masuk gale itu. Seperti dia membaca Masya Allah, seorang kata guru tadi imam, tapi bacaannya tidak dibenar. Walad, Masya Allah, itu kan salah makna. Kalau nahu surah lah jelas salah itu. Tetapi pada syariatnya kalau bukan istilahnya kelompok kita, boleh kita memperakah. Kecuali satu toriko. Nah, satu toriko ini kita mahabbah kita kepada syekh. Karena kalau setiap dipilih guru itu kan sama dengan mahabbah kepada syekh. Nah, itu sebaliknya. Tapi kalau orang-orang biasa boleh kita memperakah. Tapi kalau selalu kita memperakah, sebetulnya kesalahan pada ketua masjid juga. Benar Pak? Nggak dibilang deh. Ah. Atau dibilang deh. Nah,
di ketua masjid di masjid itu ada seksi ibadah. Harus. Sebetulnya tugas seksi Hmm. ibadah. Karena apa? Setiap pemimpin, setiap yang diimamkan berarti orang pilihan. Ya kan? Berarti kalau adikku dengar di kemarin di masjid Muhammadiyah loh. Masya Allah, bacaan dah. Tapi ku tidaklah, ku ngitung mungkin syariatnya baik, salah, ada. Tapi dalam hatinya mungkin bagus. Ah, udah, ku ngambil tidak ada suuzon kan? Karena setiap orang dipilih jadi imam, kataku, tentu orang itu berilmu. Suka jemputan mak, nggak demak, demak, Mar, mak, mar, mak itu agak lekat di agak sini. bergetar, agak bergetar. Kalau belajar di Mekah dulu, Memang benar. mana mak ada yang pakai mak di sini? Keren. Mak itu pakai amzah. Kalau mak, Maaf aku. kalau Gimana ade? Kan kalau lanjut. mak itu amzah. Almarhum kita di sini tuh, almarhum ketua masjid umum kita nih, sebelum dia meninggal dulu kan pernah disebut juga bacaannya benar-benar maksudnya, tapi secara detailnya dah. Nya di anunya seleksi terus imam-imam. Tapi kalau ku dengar yang meninggal kemarin, aku sujaan. Oh, ini memang Luar biasa. nya sendiri yang paling getol kalau orang tuh bacaan salahnya. oh dia langsung Nya langsung tegur. langsung deh. Bagus. Sebenarnya harus ada forum. Pernah kami bertiga, Pak Kasiwandi ku beliau. Ada salah satu imam kita nih, kategor lah katanya. Yaitu Khairil Maghdud. Khairil tanya ada. Kategor lah, jadi aku bilang ke Pak Kasiwandi, kata Pak Kasiwandi kategor. Tidak berani aku negor, aku bilang. Tidak berani aku pada Pak Kasiwandi. Dia tur selevel ke aku bilang. Pak Kasiwandi lah negor. Pak Kasiwandi. Bukan begini. Begini, tak kata guru kemarin. Menegur seseorang tuh secara ilmu. Kemarin kan waktu kita dengan adabnya berzikir kan. Nyada bisa bilang satu langsung. Tapi dengan buku dengan tawa. Nah, disitulah harus ada forum. Forum seperti itu, seperti di masjidnya perlu digalakkan loh. Karena seorang imam, kata guru kemarin bahwa aku tidak pernah, kata Anas kan, melihat orang sesingkat Nabi sholatnya, ya kan? Nah, sesingkat Nabi doanya, makanya aku melihat imam apa yang dari Jakarta, Muhammad Yunus, Kiai Haji Muhammad Yunus, doanya tidak lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal hatimil masabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Tutup subhan. Tutupnya. Enggak langsung doa ya. Kalau sendiri ada nang ciptu bae cuma doa. Sekali ikut mau doa. Dek sendirinya malah banyak orang yang berdoa seperti itu. Hukum kan ada yang denger. Oh, doa tulah bandanya cuma. Lebih lengkap memang. Lebih lengkap kepada Langsung nyanoknya apa namanya? Benar pikir Rabbil Izzati Masihun ya. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Lah, berangkat. Doa deh apa sehne? Kiai Haji Muhammad Yunus kan itu termasuk Khodim 12 tuh. Termasuk Khodim 12 kalau tidak salah. sama dengan Quran Syariah. Sama walau alam, tapi masuk dalam golongan 12. guru kita masuk. Guru kita masuk. Guru kita nih. Guru kita masuk Khodim 12. Pilihan Rasulullah 12. Cuma guru kita nih waktu kami di Idul Fatmi
Nya hadir sih, hadir di Odim 12. Oh, pakai Yang mana? yang kata guru tadi. Yang apa? Nya ghairil. Ghairil benar tapi ada tuh. Oh, ada Ghairil. Oh, ini. Ada kawan kita yang khairil ada. Masa? Ada. Khairil ada. Khairil. An'am yang kita ingin adalah. Terus Anak. Kokola kata guru tadi. Kalau pergi Banyak sih sebetulnya. kok belajar dulu itu An'am nyiret itu nama nyiret kata guru kami. Oh, Enggak iya. boleh nyiret. Harus bersih. Kenal kata guru tadi yang kata se Oh. muka tadi. Oh. Satu-satu huruf itu harus jelas. Itulah kuncinya. Makanya Al-Fatihah tuh kalau baca katanya siko huruf itu kita tahu kali. Nah, jadi lemak penyebutannya itu udah ada salah. Kami belajar di waktu SMP dulu Kampung Asam tuh. Kami belajar dengan guru Almarhum Suwardi kan. Kami dulu bersama. Di situ Al-Fatihah tuh di situlah nama iblis 7 iko iblis. Kalau kita salah nyebut nama surga 7 iko, nama neraka 7 iko di situ. Benar lah kata guru, benar itu. Jadi kalau kita belajar. Alhamdulillah misalnya. Lah nama iblis. Dul, nama iblis. Harus alhamdulillah kan. Dia tasdid dulu lah tuh. Betul. Mati Makanya kalau di pelajaran alhamdulillah. Tapi bagus belajar. Kau pernah dengar belum? Alhamdulillah. Belum pernah, jujur. Bagus ya? Jadi kitab apa dulu? Apakah Arsadul Anam apa belum dibahas itu? Kalau Irsadul Anam masalah air. Kalau tuh dia nyentil waktu itu, tapi ada di buku tuh waktu aku nengok itu. Kalau Apa- Irsadul Anam lah air guru. Tahu lah, kepanjangan dari ilmu syariat nih. Memang, tapi lu banyak kitab kan yang pengasam tuh. Air di mana apa masalah malazoh. Dia kadang-kadang nyentil ke bacaan, kadang-kadang juga kan guru nerangkan itu kan. Ku ingin Irsadul Anamnya di sini. Seperti bacaan tuh di bawah tuh ada kata-kata per kata. Artinya itu. Itulah Irsadul Anam. Ku salut dah. Oh. Bagus pengarang tuh. Jadinya di bawah nya naruh. Soalnya aku kemarin pernah dengar ceramah Syekh almarhum Syekh Ali Jabar. Iya, Pak. Ali Jabir kan nyala sudah setingkatnya tuh Syekh kan belajar 14 hari katanya belajar Al-Fatihah. Di Mekah. Belajar benar. Pas ketemu ulama besar kata di dunia 14 hari aku belajar. Setingkat Syekh Ali Jabir. Si Ali Jabir. Imam Masjidil Masjid Nabawi ya. Kita pergi berjalan ke kampung-kampung sampai kali kan kadang. Jadi kita ini lah yang paling di kampung ini kan. Yang paling apa? Paling silat banyak menonjol di kampung. Kadang-kadang memang di kampung itu baca kita enak nyari yang benar-benar itu memang. Itulah yang agak jelas tuh. Yang agak pandai itu jadi imam. Kalau jelas lah. Pendidik si orang lain. Bagus lah. Si orang lain. Karena pemimpin dan guru apabila bertiga maka harus ada pemimpin. Makanya aku pernah berimam waktu maghrib. Orang tuh suaranya lain memang. Kalau mau kita sepintas kita dengar ketawa langsung kita. Waalaikumsalam. Salam. Bunyi itu. Dia pinsang bahasa kita tuh. Oh. Tapi dia orang lain memang. Kalau kau perhati memang ni lah di kampung memang dia yang lain memang. Ada si budak-budak tu tak berani aku tengok. Mana adikku dia nyuruhku doa kan, dia tahu aku. Nyuruhku doa habis dia selesai imam kan. Misal mungkin sama-sama bukan dia nyuruhku. Aku gak enak lah dah. Misal dia nyuruhku, buat kita kena siap sila. Dia kan sering berpakaian biasa. Dia hanya masbuk. Ada di suatu kampung tu ada. Salah. Mana di kampung tu aku sering soalnya.
ketemu ke kawan-kawan jemaah tabligh di anu Sepakatis. Kadang-kadang imam di orang tuh orang kampung tuh lah kan. Bacaan kurang, terutama di bacaan ayatnya. Ayat ada masalah. Ah, udah masalah, aku udah mati bukan. Tuh dia komen. Wow, ayat ada masalah. Ada masalah Cuma dia. sebaiknya memang diperbaiki. Perbaiki. Itu kan artinya dia batal kalau sholat kan. Cuma begini, minta maaf oh. Kalau pelajaranku nih, oh, di mana membedakan antara ya mati dengan ya hidup? Karena pembacaan seperti, minta maaf, beribu maaf, maaf oh, bukan seperti itu nih. Oh, misalnya, contoh, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ada yang membaca ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apa sebab? Itu tidak menandakan bahwa dia tuh mati ya. Karena itu tasdid bisa Bisa tasdid kalau langsung. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu fi. Kalau aku belajar seperti itu. Harus ada beda. Karena itu tamkin. Tamkin Matnya? Mat tamkin nama. Nah, jadi kalau mat tamkin itu kita harus menandakan bahwa itu tamkin. Jadi kita tahu membedakan antara tamkin dengan tasdid. Ada berhenti tapi dia narik nafas. Nah, kayak saktah deh. Saktah. Dia bilang saktah. Cuma saktahnya berbeda lagi di ayatnya. Ada berapa macam cuma saktah. Tuh. Yang aku dengar kebanyakan mereka ya orang juga lah orang pesantren. Tetapi kenapa tidak mengamalkan demikian? Itu memang sunat. Tetapi untuk menandakan itu kalau nahu surabnya berbeda artinya. Beda artinya kalau yang ngerti. Oh, berbeda artinya itu dengan main-main. Ya. Seperti di ayat Qul a'udzu birabbin nas. Oh. Nah, ada itu allazi kata guru tadi ya. Alladzi Nah, yuwaswisu fi. harusnya kan membacanya allazi yuwaswisu fi. Kalau jangan membaca allazi yuwaswisu fi, itu menghilangkan huruf ya sih kok. Makanya aku kalau jadi imam Jumat atau alladzi aku tahu memang sih. Aku tahu. Aku takutkan itu deras kan tuh kan. Oh. 7 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahil nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu. Ah, gitu. Siapa orang dia ngerti urusan tuh. Langsung, benar. Maaf, Ibu Mam. Pesantren sendiri itu Yuwaswi. Alladzi yuwaswisu fi. orang kan banyak Alladzi itu, ya. orang kan banyak alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kan tasdid benar bunyi. Alladzi yuwaswisu. Itu menghilangkan huruf ya. Artinya berbeda kalau nahu surabnya. Tasdid Jadi dia. itu Nanti berhenti sedikit. potong dikit. Itu Tasdid dikit. Jadi tasdid alladzi jeda. Alladzi yuwaswisu fi. Orang kan langsung alladzi yuwaswisu. Itu tidak boleh itu sebetulnya. Tidak boleh ya. Jangan salah itu. Itu peraku. Memang gurunya masing-masing. Dan tidak banyak orang yang tahu ya. Tidak ada banyak orang yang tahu. Itu serang bayi. Ya karena itu ilmu tajwid itu. Itu tajwid. Alhamdulillah. Aku pernah diprotes orang sepuh kita nih lah. Qul huwallahu ahadun Allahu samad kataku kan. Mana ada nilah katanya. Padahal dia tidak tahu. Itu guru zaman aku belum tahu itu. Yang dilangsung dulillahu somad itu. Dunillahu samad tuh. Benar. Kalau dia langsung. Benar. Ya, Mana itu tuh, Mana Pak? macam itu. Dia Benar. komen sampai udah aku komen. Qul huwallahu adunin lah samad. Dunillahu Benar. samad kalau kita langsung. Kalau kita terus kita potong-potong qul huwallahu ahad. Allahu samad kan. Karena Allah itu alif tuh kan. Nah, langsung dia boleh kita nyebut qul huwallahu Allahu samad. Boleh. Ada Quran juga, ada yang bacaan, ada nun di bawah tuh, ada yang ditulis kecil-kecil tapi Dunillahu samad. Nun langsung itu menyambung. Hanya huruf nun bayi. Qul huwallahu ahadun dunillah ya. Dunillah cara menyambung. Dunillah samad. Lamid wa lamid. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kalau kita nyambung. Harus kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kayak al kan. Tapi kalau kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti orang azan. Jangan salah. Misalnya azan seperti ini, minta maaf, Ini pelajaranku. Allahu Akbar itu tidak boleh. Rule harusnya. Ada kan sebagian yang demikian. Allahu Akbar. Itu dikatakan wasal tidak wasal.
Wakop. Ada wakop tak wakop? Tuh, ini almarhum dulu tuh ngajar kan. Memang nak tuh harusnya seperti itu. Cuma ya yang penting yang hanya ada syariatnya. Tetapi syariat ini tidak kata kemarin ku mendengar UAS berbicara. Kita ini akan menempuh suatu jalan. Jalan itu adalah lautan. Lautan itu katanya ada di dalamnya mutiara. Mutiara itulah yang menyilaukan hati. Berjalannya harus menggunakan sampan. Sampannya adalah syariat. Dia bilang, sampan itu adalah syariat, jalan, tujuan. Kita nak menempuh. Menyelamnya itu adalah thariqah. Thariqah, menyelamnya thariqah. Lautannya adalah ilmu. Lautannya adalah ilmu. Apabila engkau mau istilahnya menuju yang mutiara tadi, maka berusahalah menyelam ke dalam. Setelah engkau basah menyelam ke dalam, baru akan mendapatkan mutiara itu. Itu apa katanya? Itu adalah tasawufnya ke dalam tadi ya. Menempuh jalan ke thariqahnya, berjalan menuju. Setelah di dalam tasawufnya. Iya, masya Allah kataku. Thariqah itu jalan. Iya, thariqah jalan. Sebaik-baik manusia katanya harus berthariqah. Thariqah apapun yang jelas. Thariqah itu ada berapa? 67 thariqah yang muktamad gitu kan. Nah, yang diakui oleh kita, negara kita. Tuh, tak masalah katanya, apapun. Nah, dan juga berthariqah itu katanya tidak boleh satu hati dua cinta. Jadi kalau kena pilih tuh katanya. Kalau pilih tidak. Cuma thariqah kita aja sebutnya, aku bingung. Banyak nyebut thariqah. Nyelum tahu Memang belum tahu ya, memang belum tahu. Memang belum diberi hidayah Allah. Benar, kok dia nyebut thariqah kita ada. Kau dengar sendiri. Sabandia yang Au. sering disebut orang. Tak pernah orang menyebut thariqah Atijani. Oh, tidak pernah. Dengar buku memahami beliau tu kayak Thariqah Naksabandia beliau. Sabandia, benar. Aku perhatikan Sabandia deh. Naksabandia. Naksabandia. Nah, Sabandia. Nah, kayak Sabandia ikhwan kita itu guru Sawal 10 tahun dia mengamal. Setelah ketemu ke guru, kata guru, kut juga tidak bisa. Cuma inilah kitab kasih kita. Baru langsungnya berubah thariqah. Guru kita kan Naksabandia lah kalau misalnya. Memang. Sebelum. Oh. Setelah mereka Oh, yang almarhum Seansori dulu waktu di Pasir Padi waktu ngantarnya ceritakan aku dulu ku segala thariqah lah masuk gale katanya. Pas ketemu Atijani inilah katanya setelah 13 tahun ini katanya. jalan menempuhnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan bersendirian-sendirian kata dia kan. Karena kita tidak ada suluknya. Kita membaur ke masyarakat. Kita ada hostnya di ketemuan. Kalau mereka ada hostnya, ada waktu yang khusus dan juga zikir itu kadang-kadang 70.000 mereka dong. Kadang-kadang berminggu sudah ada. Kita setiap hari, tetapi ya wajib istiqomah. Istiqomah ini gitu. Nah, tuh lah. Kalau kata yang Seansori dulu. Oh. Begitu dia ketemu Atijani ini langsung tidak berubah lagi. Memang tidak boleh. Karena ini adalah syariatnya baginda Istilahnya itu Rasulullah. baru merasa cocok. Kalau kita sudah tijani, memang ketentuannya tidak boleh lagi thariqah karena ini adalah thariqahnya Muhammadiyah, thariqahnya baginda Rasulullah. Nah, itu tidak boleh. Seperti syariatnya Rasulullah. Banyak nabi sebelum Rasulullah, 24 nabi. Nah, setelahnya itu penghabis, terakhir, bungsu istilahnya. Walaupun dia diciptakan pertama, tetapi hadirnya di bungsu
tapi meliputi nabi-nabi yang lain. Nah, begitu juga toriko kita benar tuh. Itulah. Itu kaidahnya. Syekhnya juga syekh penutup. Pada syekh-syekh yang lain. Tidak ada lagi syekh yang diberi Allah Subhanahu wa taala dengan karomah yang luar biasa. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Dia paling tinggi. Alhamdulillah. Itu tidak bisa kita istilahnya iri dengki. Itu adalah hak Allah, prerogatif Allah. Seperti aku pernah membaca suatu kitab, mendengar di Aswaja, sampai Nabi Musa itu katanya tidak nak jadi sebagai nabi, nak jadi umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Saking irinya melihat. Saya datang tengok rombongan Nabi Muhammad dulu kali dalam sejarah itu, Kiai Haji itu bercerita tuh. Aku mendengar sekali. Bagus juga yang Aswaja, yang orang bapak tua tuh. Bagus tuh ini ceritanya. Sampai katanya Nabi Musa itu katanya mohon ke Allah, silakan. Nak jadi umat Nabi Muhammad. Biarlah aku jadi umat. Karena sudah dijamin. Kan dulu kali guru masuk sebelum umat. Umat Nabi Muhammad dulu. Nah, apabila umat Nabi Muhammad belum hadir belum habis, maka tidak bisa yang lain. Masya Allah, itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Lagi muridnya. Alhamdulillah. Jadi jangan bersyukur ya. Bersyukur sekali. Bersyukur atas hidayahnya Allah. Lagi macam itu kan. Nah, apalagi muridnya wallahu alam. Makanya kata guru tuh bighairi hisab itu inilah nyatanya. Dengan satu syarat, lepas dari makarnya Allah. Maksiatnya kepada Allah, lepas tidak boleh tuh. Itu tidak termasuk. Istilah kalau kita bermaksiatnya kepada Allah, ya urusan masing-masing. Tetap ada itu. Makanya setiap kita membaca Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum, tidak boleh wa atubu ilaih, itu sudah berjanji. Kadang-kala kita kita tergelitik. Mana guru pernah baca itu? Kau dengar sendiri? Tidak pernah. Kami baca. Kalau kau udah baca, kau udah takut tergelincir. Kenapa? Karena sesempurnanya janji, kita manusia kan. Kita kan manusia biasa. Nah, itu yang manusia biasa, yang penting kita lakukan. Kalau hilap itu, makanya kalau di Mekah kan, kalau orang bikin kesalahan kan, sholat tobat. Sholat tobat. Tapi apabila sholat tobat tambel, ya. Allah yang maha besar, yang menjaga bumi dan lautan, aku bertobat. Itu kan artinya istighfar itu kan. Ini yang ini disampaikan oleh guru kan, lagi itu. Karena Syekh Ahmad bin Tijani itu lah dirangkumnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari. Lah dijelasnya apa maksud dan tujuannya, kenapa kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Alasannya kata ini ku mendengar sendiri dari Kiai Haji Yunus bahwa astagfirullah itu adalah kayak tongkat komando katanya. Kalau kita membaca lagi dengan berarti kita bukan komando katanya. Ya, jadi tongkat satu itu komando katanya. Astagfirullah itu komando berarti. Pemimpin komando.
Kalau kita lanjutkan, ini berarti dia baca menyerukan komando katanya. Ya nyerita dulu. Temuan di mana? Korimat di zawiyah kita, saku. Untuk beliau itu bagus-bagus ya. Oh, bagus. Mana agak keras. Oh. Dia menekankan rokok ini sangat luar biasa. Makanya jangan salah kalau ke gereja itu. Ikhwan ngerokok lagi. Kami sendiri nengok Jawa Barat atau jangankan kau sebagai mukodam yang ngerokok. Kedut kok. Masya Allah. Makanya Kiai Haji Muhammad Yunus itu dia sangat terima di Jawa ya. Kurang, bukan terima apa. Kalau keras dia, nah enggak. Ku nengok hewan kan jangan antar kami kan, Mas, kataku kan, sampean masih merokok. Iya katanya, saya tahu tuh ya. Tapi masih itu kok, ya, aduh susah ngilangnya katanya. Itu semua tuh dari niat Mas. Oh gitu ya. Iya, bukan maaf, bukan saya menggurui, gitu kan. Tapi kalau setelah itu kan satu mazhab, tak mazhab cuma yang menyatakan bahwa itu makruh, kataku kan. Ya, tahu. Tapi ya gila dah ya Allah. Suka duka hidup mi bang jadi Allah. Idul Hotmi guru tuh punya tempat khususnya sebenarnya. Ingin enggak duduk? Ya bibnya. Ya bareng sama kami lah. Yang ngambil siapa? Haji no. Ngambil ya. Posisi ya. Nanti ya. Di Haji Zul. Haji Zul. Haji Zul. Oh. Haji Zul. Haji Zul ke Haji no. Jadi Bukan Zaldi. Apa? Rijal. Rizal. Oh jadi jalan. Zaldi kan dibelinya. Wow. Rizal di. Haji Rijal. Haji Rizal. Kalau Haji Rizal itu yang sering kita kan itu. Oh. Dulu itu Haji Rizal. Haji Kalau Rizal. Rizal di itu yang belinya Renew admin. Min. Nak galak? No. Dulu ah. Cuman yang ditegur guru atau apa mereka? Ya. Ditegur guru. Ya. Siapa di guru? Zaldi. Oh. Katanya membahas masalah Syekh Salahuddinnya. Oh. Boleh ya. Oh Salahuddin nano Wah, ilmu Mesir. kita tidak sebanding dia. Dia juga bertemu dengan Rasulullah secara zotan. Yang kita jangankan zotan, mimpi pun tidak kadang-kala. Kita nak membahas mereka boleh. Suladab memang. Sedangkan Gaben Guru Ma'ruf kita aduk. Kita tentang membahas masalah ya. Boleh di sini ngok, kalau mendengar kata yang ada di grup. Karena grup ini kan dia dapat, kalau dia gila. Ada kutub yang heboh-heboh di grup tuh. Itulahnya. Masalah Salahuddin. Iya, itulah. Kata guru tidak mau menegur langsung, nyanyoro Guru Idris negur. Maksudnya tidak usah digubris urusan yang dari luar. Oh. Dari luar kan ya nama gitu, tidak tahu lah. Oh, oke. Dekatlah kepada masing-masing. Tadi aku dengar berita lah. Pokoknya kita dekat pada kodam masing-masing dekat daerah kita lah. Jangan masuk kodam di atas. Oh. Bagi dari luar negeri itu kan tinggi.
kan kodam kita, iya kita, kiblat kita, istilahnya. Bagaimanapun keadaan. Karena pernah Ikhwan nak nyelonong langsung ke sensori, dia beli ke sensori. Ma'ruf ya. Kodam ika. Menyalahi aturan. Nah, mentang-mentang kan sensori kan datang minta talqin kalau minta bayar ke sensori ke dia. Dia beri tindak sensori. Ada Iwan cerita lo, saking tak anak mana lah hanya merasa tanya berat selepel kiku lah balik rekan-rekan ibarat ya, jadi nak ambil lebih tinggi tak bisa. Itulah pandangan Rasulullah ke pandangan kita beda. Bahkan pandangan Syekh Ahmad Tijani berbeda dengan pandangan kita. Kelihatannya orang biasa-biasa saja, tapi di balik semua itu ada rahasia. Kita tidak tahu sama sekali. Ya kan? Sano itu kan selepel kayak guru, sama belajar. Kaban guru yang di Paiban tinggi-tinggi ya. Oh, tahu. Imam lagi dah. Guru apa namanya? Rozi. Guru Rozi. Rozi. Guru ya. Guru ya. Rozi. Abu Rozi. Sudah pergi guru ya? Apa? Orang. Guru tuh Ya, kue nih. diangkat atau kayak sedekahnya. Sedekah apa biasanya? Aku mendengar cerita yang orang bujang tuh, sorry, yang orang Kemuje, apa namanya? Kemuje dalam kawan sekarang. Guru tuh yang belajar ternyata hanya menyiapkan minyak wangi kasut guru, kasut guru amat nah siap nah kan guru amat guru amat dah bayar kanya saknya de guru amatnya peneng kepala anak tuh jadi dari nyala tuh mendapatkan ya, cuma wewenangnya tidak ada. Guru amat menyerahkan ke sensori, pengabdian Rasulullah ke sensori. Tuh ya. Nah, ini ikut kan? Guru amat sensori. Yang melayani guru kayak sama dengan Kiai Haji Sanggul, kita ceritakan guru ya. 2 tahun katanya nak belajar, disuruh ngerinah apa ya. Ya berkahnya guru kan. Suruh nak belajar, duk tanya baru 2 tahun belajar, oke lah sudah lah tamat. Masya Allah, apa aku belajar aku katanya. Duk ngerinah kapan nak ya tanya. Binatang-binatang ya lah belajar lah yang diuji mangan tanya belajar guru dia baca ke belajar lo king udah aneh 2 tahun malinah lah kenyataan sudah baru nak kuliah 2 tahun guru pilihnya ke belajar oke lah belajar lah selamanya astagfirullah jadi kayak besar sudah ya kenal tak memahami kitab dengan sendirinya, dengan laduninya. Tapi mereka tuh pilihan Allah, makomnya berbeda. Kalau kita belajar, kurang semangat.
Allah bersyukurlah kita di perahunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Bayangkan Nabi Musa kayak nak jadi umat pagi nak jadi murid Seberbong. Cuma tinggal menanamkan istiqomahnya kita. Alhamdulillah. Kalau dia tak ada